warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Paramita, kelas A, Prodi Administrasi Publik, NIM 091180421020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dosen pengampu Kamarudin Selang, Esos MAP, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rempang. Adapun materinya yaitu yang pertama, konsep pelayanan publik, yang kedua, indikator kualitas pelayanan publik, yang ketiga, integrasi dalam pelayanan publik. Berikut penjelasannya yaitu yang pertama, konsep manajemen publik. Jadi, manajemen publik itu merupakan cabang keilmuan dari administrasi publik yang membahas mengenai restrukturisasi, organisasi, sistem penganggaran, manajemen sumber daya, dan evaluasi. Program konsep manajemen publik sangat bergantung pada situasi dan kondisi lingkungan yang ada sehingga dapat berfungsi dengan baik. Nah, adapun 4 konsep manajemen pelayanan publik yaitu yang pertama sebagai seni. Konsep ini lebih tertuju pada bagaimana perencanaan sebagai sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan jalan memperkerjakan orang lain. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan. Perencanaan dalam konsep berperan sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, sebagai suatu proses. Konsep manajemen ini lebih pada berproses perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan agar bisa mencapai suatu tujuan. Yang keempat, sebagai suatu profesi. Hal ini menunjuk pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan gajinya sendiri. Berikutnya, karakteristik manajemen. Ada beberapa karakteristik manajemen. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Setiap organisasi itu atau bisnis memiliki suatu tujuan yang mendasar dari pembentukannya. Yang kedua, bersifat luas. Nah, salah satu karakteristik manajemen ini selanjutnya adalah bersifat luas. Maksudnya yaitu semua kegiatan yang terlibat dalam mengelola suatu perusahaan, termasuk hal mengelola lumrah bagi semua organisasi di berbagai bidang. Yang ketiga itu bersifat multidimensi. Nah, multidimensi ini atau ada di berbagai dimensi kehidupan merupakan salah satu karakteristik manajemen. Yang keempat itu proses yang berkelanjutan. Dalam prosesnya, manajemen merupakan serangkaian fungsi yang berkelanjutan meliputi perencanaan, pengarahan, penempatan staf, dan pengadilan pengorganisasian yang dilakukan oleh semua manajer sepanjang waktu. Yang kedua, indikator kualitas pelayanan publik. Jadi, menurut para surahman, kita dapat menggunakan 5 indikator atau dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu tangibilitas, reliabilitas, responsif, empati, dan asuransi pelayanan. Melalui video chapter ini, Bapak Daniel mengabarkan ahli Madya Pusikal Kepemimpinan dan Manajeral menjelaskan kepemimpinan itu, contohnya tangibilitas itu adalah dimensi pelayanan yang bisa dilihat dengan kasat mata. Misalkan, ruangan dan fasilitas di layanan adalah kendala. Layanan yang terpercaya dan akurat. Asuransinya itu, jaminan adalah kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang meyakinkan dan benar-benar membantu masyarakat. Empati adalah menempatkan diri pada posisi para pihak yang dilayani, sedangkan responsif itu atau daya tanggap adalah kecepatan dan kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu integrasi dalam pelayanan publik. Jadi, integrasi dalam pelayanan publik itu merujuk pada kualitas moral, etika yang dimiliki oleh individu atau lembaga yang memberikan layanan kepada masyarakat. Ini mencakup transparansi, kejujuran, dan dedikasi untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan umum.
Adapun beberapa yang termasuk integrasi dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama kejujuran, menjaga kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan serta tidak terlibat dalam praktik-praktik penipuan atau manipulasi. Yang kedua, transparansi, memberikan informasi secara terbuka. Yang ketiga, tanggung jawab, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan keputusan. Yang keempat, keadilan, menjamin perlakuan yang adil dan serta kepada semua warga tanpa diskriminasi. Yang kelima, penghindaran korupsi, menolak segala bentuk korupsi termasuk suap. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya